Shalom Bapak Ibu yang terkasih, peserta Bible Study Perjanjian Baru. Jumpa lagi kita hari ini di dalam pembelajaran kita. Kita sudah sampai di Injil Matius pasal 15. Dan hari ini kita akan belajar 2 perikop dari Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai 28. Bagian yang pertama kita akan belajar Matius 15 ayat 1 sampai 20 tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Matius 15 ayat 1 sampai 20 ini paralel dengan Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu selalu menyoroti Yesus dan murid-muridnya. Mereka tidak segan-segan untuk menyerang Yesus. Dan di dalam perikop kali ini, mereka menyerang Yesus dari segi kebiasaan atau adat istiadat yang biasa mereka lakukan. Nah, adat istiadat di sini merupakan tradisi yang biasa mereka lakukan dan itu diwariskan dari generasi ke generasi. Bukan secara tertulis, tapi secara lisan. Bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tradisi ini sangat mengikat. Padahal tradisi yang saat itu sedang dipersoalkan adalah tradisi yang tidak tertulis dalam kitab suci. Tradisi yang dimaksud di situ adalah tradisi mencuci tangan sebelum makan. Bagi mereka itu mutlak. Sehingga jika ada orang yang makan sebelum mencuci tangan, dicap najis. Nah, nanti di grup diskusi, kita akan coba mengenali ya tradisi-tradisi yang ada di zaman kita sekarang ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kemudian dalam ayat 3-6, Tuhan Yesus menegur mereka. Yesus mengingatkan bahwa melakukan perintah Allah itu lebih utama daripada adat istiadat. Bukan berarti semua adat istiadat itu bertentangan dengan firman Allah. Dalam Markus pasal 7 ayat 2 dan 5 dan Matius 15 ayat 11 ya dikatakan Markus ya saya bacakan yang Markus 7 ayat 2 dan 5. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Ayat 5, karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Nah, di dalam Injil Matius 15 ayat 11 dikatakan, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Jadi tangan najis yang dimaksud adalah tangan yang tidak dibasuh. Jadi bukan tangan kotor loh ya, jadi tangan yang tidak dibasuh. Jadi kalau kebiasaan mereka itu tanganmu bersih atau tidak bersih, pokoknya mau makan harus cuci tangan. Nah itu maksudnya. Jadi adalah mutlak atau wajib bagi seseorang yang mau makan harus membasuh tangan terlebih dahulu. Ya, sekali lagi tidak peduli tangannya kotor atau tidak. Sebenarnya dalam hukum Taurat ada aturan basuh-membasuh, tapi tidak ada aturan yang menyatakan bahwa jika ada orang yang makan tanpa cuci tangan adalah najis. Nah, bagi Yesus, adat mereka ini tidak wajib dikerjakan. Bahkan sebaliknya Yesus mengecam mereka karena mereka dalam tanda petik terlalu mengutamakan adat istiadat atau tradisi nenek moyang daripada perintah Allah. Nah, jika kita baca di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 4-6, ya dikatakan, "Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati.
Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan bagi Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Nah, mereka mengabaikan bahkan meniadakan firman Allah demi adat istiadat. Yesus menyoroti sikap mereka terhadap orang tua. Nah, mereka itu beranggapan bahwa jika mereka sudah mempersembahkan persembahan kepada Allah, maka mereka tidaklah wajib untuk memelihara orang tua lagi dengan alasan, ya dalam tanda petik saya katakan, pendanaan untuk orang tua itu sudah habis. Kasarnya, dana itu udah dipakai untuk persembahan. Nah, Yesus mengecam mereka tentang hal ini. Artinya, perintah Allah harus diutamakan. Ini merupakan sesuatu yang serius. Orang tua harus dihormati. Bahasa kita dirumat ya atau dipelihara, tidak boleh dikutuk. Nah, mari kita belajar tentang hal ini juga ya. Orang tua kita adalah orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah tidak mengizinkan kita berlaku dalam tanda petik kurang ajar terhadap orang tua. Saking seriusnya, ini merupakan salah satu hukum yang harus dikerjakan. Di dalam Keluaran 20 ayat 12 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, dari jawaban yang Yesus berikan, kita dapat menyimpulkan bahwa makan dengan tangan yang belum dibasuh itu tidak najis. Nah, selanjutnya di dalam ayat 8-9, Tuhan Yesus mengutip kitab Yesaya pasal 29 ayat 13. Di sana dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Dalam ayat 7 Tuhan Yesus mengatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang munafik. Di depan manusia mereka melakukan ibadah seolah-olah mereka orang yang dekat dengan Tuhan. Padahal hati mereka jauh dari Tuhan. Memuliakan Allah hanya di bibir saja. Tentu saja Tuhan Allah tidak menerima bentuk ibadah yang seperti itu. Apa gunanya ibadah jika hatinya tidak terarah kepada Tuhan? Apalagi yang dihafalkan perintah manusia. Ajaran yang mereka terima bukanlah firman Allah, tapi ajaran manusia. Di sini kita belajar tentang ibadah. Ibadah itu adalah pemujaan dan pemuliaan bagi Allah yang dilakukan dari hati yang dekat dengan Allah dan siap untuk menerima ajarannya. Karena itu, saat ibadah, lakukan dua hal itu, yaitu dengan sungguh-sungguh agar ibadahmu menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita pun dicap Tuhan Yesus sebagai orang munafik. Nah, agar tidak munafik, lakukan pengajaran firman Tuhan dengan tulus hati. Nah, di dalam ayat 11, Tuhan Yesus menghendaki agar orang banyak mengerti tentang dua hal, yaitu bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut yang menajiskan orang. Nah, apa artinya bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang? Itu artinya bukan makan dan minum yang dimakan tanpa membasuh tangan yang membuat najis. Nah, jawaban ini sebetulnya ada di ayat 17 dan 20. Di dalam ayat 17 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Matius 15 ayat 20 berkata, itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang.
Lalu hal yang kedua, melainkan yang keluar dari mulut yang menajiskan orang. Artinya apa? Kalau kita ingat pelajaran di Injil Matius ya, ayat 12, Matius 12 ayat 36-37, di sana dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi yang menajiskan adalah perkataan yang sia-sia, perkataan kotor, yang sembrono, ataupun yang sifatnya membunuh orang lain. Nah, ini nanti saudara bisa baca di dalam Efesus 4 ayat 29 dan Efesus pasal 5 ayat 4. Nah, lebih jelas lagi di dalam Markus pasal 7 ayat 18 sampai 23. Di sana Tuhan Yesus menjawab mereka ya. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Jadi murid-murid ini bertanya kepada dia tentang apa yang Tuhan Yesus tadi katakan. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan? Karena bukan yang masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Ini menyatakan tentang makan minum. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Markus 7 ayat 20, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Ayat 21, sebab dari dalam, dari hati orang. Nah, perhatikan ini ya. Dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, jadi jawaban ini ada juga di dalam Matius pasal 15 ayat 18 sampai 19. Di sana dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Lalu di dalam pasal 15 ayat 12 sampai 20 ya. Dalam ayat 12 murid-murid menegur Yesus akan perkataannya yang tadi membuat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tersandung alias marah ya. Tapi Yesus tidak peduli terhadap kemarahan orang-orang Farisi. Yesus mengajarkan murid-muridnya bahwa ajaran-ajaran yang tidak benar harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Artinya dibasmi. Yesus mengumpamakan itu dengan tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku. Yesus juga mengatakan bahwa orang-orang Farisi adalah orang buta yang menuntun orang buta. Artinya, mereka tidak punya pengertian akan ajaran yang benar. Dan akibatnya, yang menuntun dan yang dituntun akan masuk lubang. Artinya akan tersesat. Mungkin lebih ekstrim akan masuk neraka. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam ayat 13 dan 14 dari Injil Matius pasal 15. Nah, dari pembelajaran ini, dari perikop ini, kita bisa mengambil kesimpulan ya. Kalau saya ambil 2 kesimpulan, kalau Bapak Ibu mungkin punya lebih dari itu silakan ya. Nah, saya simpulkan ada 2, yaitu yang pertama, tempatkan ajaran firman Allah di atas tradisi atau adat istiadat. Dan jangan segan-segan untuk menolak setiap adat istiadat yang bertentangan dengan firman Allah.
Nah, saya ingatkan kembali tadi sudah di awal saya katakan ini nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di dalam grup WhatsApp. Lalu yang kedua, jaga hati supaya yang kita ucapkan bukanlah hal yang menajiskan, tapi hal-hal yang membangun, memberkati, dan mendatangkan kasih karunia bagi yang mendengarnya. Nah, selanjutnya kita belajar perikop yang kedua, yaitu Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ini mengenai perempuan Kanaan yang percaya. Untuk perikop ini paralel dengan Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Nah, dalam perikop ini kita membaca dan sekaligus belajar tentang iman. Iman yang mendatangkan mujizat. Iman yang bagaimana itu? Nah, kita belajar dari perempuan Kanaan ini ya. Oke. Siapa perempuan Kanaan ini? Perempuan ini tentu saja bukan orang Yahudi. Dalam Markus dikatakan perempuan Yunani bangsa Siro-Fenisia. Perempuan ini mempunyai masalah, yakni anak perempuannya kerasukan roh jahat dan sangat menderita. Lalu dia datang kepada Yesus dengan percaya. Tentunya dia sudah pernah mendengarkan tentang Yesus sebelumnya. Lalu apa yang dilakukan perempuan ini? Nah, yang dia lakukan adalah mengikut Yesus sambil teriak-teriak. Sekalipun awalnya Yesus tidak menjawabnya. Istilahnya no reckon gitu ya. Dan isi teriakannya dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Nah, di dalam ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Nah, di dalam ayat 22 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ya, jadi perempuan ini berteriak kepada Yesus. Dia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Makanya dia bilang apa tadi? "Kasihanilah aku ya Tuhan." Nah, tapi di ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, tentu perempuan itu mendengar ya yang dikatakan Yesus. Jawaban Yesus ini seolah-olah perempuan ini tidak termasuk dalam lingkup pelayanannya. Tapi apa yang dilakukan perempuan ini? Perempuan ini tidak menyerah. Apa yang dilakukannya? Ayat 25 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata perempuan ini mendekat dan menyembah Yesus serta berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ditolak, tapi tetap mendekat. Kenapa ya? Karena baginya Yesus adalah satu-satunya harapan untuk menyelesaikan masalahnya. Artinya, anaknya bisa terlepas dari kuasa setan jika Yesus turun tangan. Dengan datang mendekat dan menyembah, apakah Yesus mau menolongnya? Ternyata penolakannya makin menjadi-jadi ya. Artinya makin kasar rasanya. Kita lihat di dalam ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Wow, sungguh menyakitkan rasanya. Tetapi perempuan Siro-Fenisia ini semakin merendahkan diri. Dia sadar dia bukan orang Yahudi, tapi dia sangat butuh pertolongan. Percayanya kepada Yesus tidak tergoyahkan
dan kasihnya kepada anaknya juga sangat besar. Dua hal itu membuat dia makin merendahkan diri. Istilah bahasa Jawanya ndelosor gitu ya. Dia mau memposisikan dirinya sebagai anjing yang mengharapkan remah-remah roti yang jatuh dari meja anak-anak. Perempuan ini tidak mengharapkan banyak. Dia hanya mau, dalam tanda petik, remah-remah. Artinya, sedikit saja berkat yang Yesus berikan padanya, itu sudah cukup. Dan apa yang terjadi? Ternyata Yesus melihat iman. Yesus mengakui iman perempuan itu. Dikatakan imannya besar. Dan apa yang dirindukannya terjadi. Anaknya pun sembuh. Tanpa Yesus mengucapkan apapun. Tanpa Yesus menjamah anaknya. Benar terjadi. Harapannya kepada Yesus tidak mengecewakan. Apa yang kita pelajari dari perikop ini? Dua kesimpulan saya bisa ambil dari sini, yaitu yang pertama, Yesus adalah tempat yang tepat untuk kita datang ketika kita punya masalah, apapun masalahnya, besar atau kecil. Dan yang kedua, datang kepada Yesus harus dengan percaya atau iman, ya. Tekun artinya jangan pernah menyerah dan rendahkan diri di hadapannya. Saya percaya ketika itu kita lakukan, maka seperti apa yang dialami oleh perempuan Sirofenisia ini pun kita akan alami di dalam hidup kita. Yang kita tahu, Yesus itu adalah sumber mujizat, dan Dia menyediakan mujizat bagi anak-anaknya. Ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk kali ini, dan saya sangat mengharapkan Bapak Ibu bisa membaca Injil Matius pasal 15 ayat 1-28 bersama dengan Injil paralelnya supaya mempunyai kisah yang lengkap. Dan nanti kita akan ketemu di grup diskusi di grup WhatsApp. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.